Bab 40 Wanita Siluman Ular, hahaha. Tubuh Papi lunglai, dia terduduk di sofa, diam seribu bahasa, bibirnya terkatup. Mami merasa takut dengan keadaan Papi. Papi kenapa? Papi sakit? Tanya Mami sambil menempelkan punggung tangannya di dahi Papi. Papi hanya menggelengkan kepalanya. Papi baru mendengar pertengkaran Kimi dan Angel. Mereka bertengkar hebat. Angel bersumpah akan merebut Zain, seperti dia merebut Kevin dulu. Ternyata Angel sengaja terjatuh di tangga supaya bayinya meninggal, dan sampai di rumah sakit dia sengaja menginginkan bayi itu mati, supaya tidak mengganggu rencananya merebut Zain. Papi tidak habis pikir dengan anak itu. Dan satu lagi Kevin mengidap virus HIV. Besar kemungkinan kalau Angel juga tertular, kata Papi lesu. Mami diam mematung. Mai tidak bisa berpikir apa-apa lagi. Dia lemas di samping Papi. Mereka menatap atap kamar itu dengan tatapan kosong. Papi akan cari tahu, siapakah sebenarnya dia. Tidak mungkin Papa memiliki keturunan gila seperti dia. Itu bukan sifat keluarga kita, kata Sandy. Benar, Pi. Sebelum semua terlambat, Papi harus cari tahu. Dan kalau Angel bukan anak kita, lalu di mana putri kita yang sesungguhnya? Mami harus bersikap biasa saja seperti biasanya. Jangan sampai Angel dan Kimi curiga dengan sikap kita, ucap Papi mengingatkan kepada Mami Sania. Iya, Pi. Mami faham dan Mami akan bersikap netral. Ayo tidur, sudah malam, ucap Mami. Pagi menyambut calon pengantin dengan sinar indahnya. Setelah semua beres, Kimi segera turun ke bawah, langsung menuju ruang makan. Di sana sudah menunggu Mami dan Papi dengan gaya khas mereka. Good morning, Mipi, mencium pipi Mami dan Papi bari dia duduk. Mana Kak Angel, tumben belum turun? Tanya Kimi basa-basi. Katanya tidak enak badan, tadi Bibi yang mengantar makanannya ke kamar, kamu tahu tidak? Tidak, jawab Kimi singkat. Ih, anak ini. Mami belum selesai bicara, cemberut Mami. Uluh Mami sayang, Kimi cuma bercanda, tahu apa Mi? Itu kamar kakakmu seperti kapal pecah, semua tergeletak di lantai, banyak yang pecah, kenapa ya dia? Tanya Mami memancing Kimi, siapa tahu Kimi mau bercerita. Oh, itu Mi, tadi malam dia mengancam Kimi mau merebut Zain, tapi tenang, Kimi tidak akan bodoh seperti dulu, sekarang Kimi akan memperjuangkan apa yang Kimi miliki. Kimi yakin Zain tidak akan mudah tertarik dengan dia, mengingat alerginya juga, jawab Kimi santai. Maafkan Papi dan Mami ya sayang, karena kami terlalu memanjakan dia, jadi sifatnya seperti itu, dia mau apa yang diinginkannya harus terpenuhi. Tapi Mami dan Papi tidak akan ikut campur, kami berada di tengah-tengah, ucap Papi. Iya Pi, Kimi faham, Kimi cuma butuh dukungan kalian saja dan semoga Kak Angel mendapat hidayah, kata Kimi. Mereka mengangguk dan menikmati sarapan paginya. Di kamar Angel dia berdandan sedemikian rupa. Dengan tampilan yang sangat seksi dia mengintip dari balkon kamarnya apakah Zain sudah datang menjemput Kimi. Begitu melihat mobil Zain memasuki halaman rumah, Angela segera keluar kamar tak lupa dengan penampilan yang memukau dan seksi. Dia menuruni tangga dengan elegan, supaya dilihat oleh Zain. Penampakan gaun mini Angel. Kimi meminta Zain untuk menunggunya di ruang tamu, dia akan mengambil tas dulu. Hani, aku ambil tas dulu ya, pamit Kimi. Zain mengangguk mengiyakan. Jangan lama-lama, di sini ada Nyai Blorong, takut aku, ucap Zain bergidik melirik ke arah tangga, diikuti Kimi. Kamu lempar saja mukanya dengan garam, ular takut garam, bisik Kimi. Sayang, Papi atau Mami ada tidak? Tanya Zain. Papi baru saja berangkat, kenapa? Heran Kimi. Aku tunggu di mobil saja ya, nanti kalau ularnya mendekat bagaimana, alergiku bisa kambuh lagi nanti, kata Zain. Kimi tertawa melihat Zain yang berkeringat dingin.
Hani, kenapa kamu gugup? Tanya Kimi. Sumpah aku tidak mau alergiku kambuh lagi, lihat aku sudah paham betul dengan wanita seperti itu, dia akan mendekat dan mencoba merayu, bisa-bisa kita tidak jadi fitting baju, dengus Zain. Hahaha, kamu lucu sekali Hani, Kimi malah menggoda Zain. Mending aku menghadapi klien yang alot daripada wanita model-modelan kakakmu ini, bisik Zain. Ya sudah, tunggu di mobil saja sana, kunci rapat-rapat, kata Kimi agak keras. Tapi ternyata Mami datang. Hai Zain, mau kemana buru-buru? Tanya Sania. Mau menunggu Kimi di mobil saja Mi, dia masih akan mengambil tasnya, kata Zain. Ya sudah, sana ambil tasnya. Keburu siang ini, biar Mami yang menemani Zain, ucap Mami, yang sadar sesuatu. Oke Mi. Kimi segera berlari ke atas dan berpapasan dengan Angela yang masih berdiri di tangga. Begitu Kimi naik, dia segera turun menuju ke ruang tamu di mana Zain dan Sania mengobrol. Pagi Mi, ada tamu rupanya. Angel duduk di kursi single dekat Zain. Masya Allah Angel, lihat pakaianmu, mau kemana, katanya tidak enak badan. Kesal Mami melihat pakaian seksi Angel. Kenapa Mi, ini lagi ngehits saat ini, Mami saja yang ketinggalan mode, jawab Angel. Tapi ini seksi banget nak, bisa menimbulkan kejahatan di jalan, ucap Sania. Tenang Mi, Angel kan pakai mobil, atau aku nebeng Zain dan Kimi saja, tujuan kita kan searah, Angel akan ke butik Bunda Rosa, bagaimana Zain? Tanya Angel lembut. Sorry kak, kami harus mampir ke kantor dulu, ada yang penting, jawab Zain. Tidak apa-apa, aku free kok hari ini, jadi siap ikut denganmu, ucap Angel. Maaf tidak bisa, tadi Zain membawa mobil sport, isinya cuma 2 orang, jadi tidak cukup, kata Zain tegas. Angel, ganti pakaianmu, suamimu ada di penjara, ini istrinya berpenampilan seperti ini, tegas Mami. Memang kenapa, bukannya Angel dan Kevin akan bercerai, lagian siapa yang sudi punya suami brengsek seperti dia, ketus Angel. Angel, jangan seperti wanita murahan kamu, bentak Sania. Mi, Zain yang memasukkan Kevin di penjara, dia seharusnya bertanggung jawab denganku, minimal menikahiku itu baru adil, gara-gara dia aku jadi calon canda, ucap Angel. Kimi pas sudah sampai di sana dan segera menarik Zain keluar supaya dramanya tidak berkepanjangan. Mi, kami berangkat, pamit Kimi sambil berteriak. Dua sejoli itu segera keluar dan menuju ke mobil, tapi Angel ikut menyusul mereka. Tunggu, aku ikut, panggil Angel. Tapi mereka tidak mengindahkan panggilan Angel, segera masuk ke mobil, Angel mencegat di pintu gerbang. Sudah, terus jalan Hani, aku mau melihat, apa dia masih berdiri di sana, kata Zain. Zain tidak jadi mengerem mobilnya dan terus melaju keluar, akhirnya Angel takut juga, dia menepi ketika mobil Zain terus berjalan seperti semula. Arksial, gagal, oke, gue susul saja mereka. Gerutu Angel. Dia segera ke tempat parkir mengambil mobil guna mengikuti mereka. Angel segera menyusul Kimi dan Zain. Doa segera ke butik Bunda Rose, butik yang akan dituju Zain dan Angel. Lebih baik lihat saja dulu gaun yang mereka pilih, baru gue rusak, biar mampus tuh anak, gumam Angel. Dia mengemudi mobilnya dengan cepat. Sampai di sana Angel memastikan kalau Kimi dan Zain memang berada di butik tersebut. Angel memarkir mobilnya agak jauh supaya tidak diketahui, dia menyelinap masuk ke dalam, mengintai pasangan itu dari kejauhan, baru nanti akan beraksi. Selamat pagi tante, saya diminta mama kesini fitting kebaya pengantin, ucap Zain. Masya Allah Zain, makin ganteng saja, Bunda Rose menoleh ke Kimi yang berdiri manis di samping Zain. Ini calon kamu sayang, ih cantik banget,
dia calon keberapa Zain? Kan Anissa lagi gencar tuh mencarikan jodoh untukmu. Akhirnya nemu juga, Bunda Rose menggandeng tangan Kimi. Pilihan Zain sendiri, jawab Zain singkat. Oh ya, benar sayang, kamu pilihan bocah kaku itu, kok bisa? Heran Rose. Pria kaku pawangnya kancil tante, harus cerdas dan aktif tante, canda Kimi. Haha, kamu lucu juga nak, pantesan Zain suka, dan cantik pakai banget lagi, puji Bunda Rose. Bunda mengajak mereka ke dalam keruangannya, dia menunjukkan koleksi kebayanya pada mereka. Mau yang mewah, glamor apa simple? Tanya Rose. Yang simple saja, kami cuma akad dulu, soal resepsi, nunggu pulang dari Amerika, jawab Kimi. Pilihan mereka jatuh pada salah satu kebaya tersebut, tapi Zain malah memilih keduanya. Kimi mencoba satu persatu dari kedua kebaya putih tersebut. Zain memandangi lebahnya itu dengan terpana. Kimi begitu cantik dan anggun, bagaimana kalau nanti sudah didandani? Tidak ada yang membuat dia jadi jelek Tan, aku tidak rela kalau mereka memandangi istriku nanti, kesal Zain. Bunda Rose terbahak mendengar penyataan Zain yang posesif itu. Haha Nona, calon suamimu posesif sekali, tunjuk Bunda Rose pada Zain sang keponakan itu. Kamu itu kok ya aneh, yang lain ingin pasangannya tampil sempurna dan dilihat wow di depan orang, ini malah supaya jelek, ya kamu nikah saja sama nenek-nenek, tidak akan ada yang memandanginya, kesal Rose. Bahaha bener Tan. Mau dibawa kemana-mana juga tidak ada yang nyolong hahaha, tertawa Kimi. Zain jadi kesal karena ditertawakan dua wanita yang dia sayangi, yang satu tantenya, yang satu Kimi. Sudah sembuh alergimu Zain? Tanya Rose. Belum tante, kecke dia, alergi Zain tidak kambuh, ucap Zain jujur. Pantesan, pengen buru-buru kawin saja. Takut kalau keduluan orang dia, haha, goda Rose. Sudah, aku masih banyak kerjaan tante. Tante bungkus saja salah satunya. Kimi cocok semua pakai dua model itu, ucap Zain. Oke Babang Zain, tuxedo untukmu menyesuaikan warnanya iya. Angguk Zain. Dia segera mengajak Kimi pergi dari butik tersebut sebelum jadi bulan-bulanan Bunda Rose. Angel memperhatikan interaksi mereka dan mengamati kebaya mana yang mereka pilih. Tadi ada 4 kebaya yang Kimi coba dan ada 1 kebaya yang Bunda Rose bungkus. Angel mengira itu kebaya yang akan Kimi pilih, sementara yang 2 lagi kembali dipajang, sementara yang 1 dibawa Bunda Rose. Setelah Bunda Rose keluar ruangan, Angel masuk dengan hati-hati. Dia menuju ke kotak cantik berisi sebuah kebaya pengantin. Dengan perlahan dia buka kotak transparan itu. Angel mengambil gunting dari dalam tasnya. Angel mulai beraksi. Dia menggunting kebaya itu di beberapa bagian. Setelahnya dia lipat kembali dan memasukkannya lagi ke dalam kardus. Angel lupa memakai masker dan tidak sadar kalau ruangan tersebut ada kamera pengintai. Jadi semua yang dia lakukan udah terekam jelas dalam kamera CCTV. Angel segera pergi dari butik dan kembali ke rumah. Sementara Kimi dan Zain menemui fotografer yang pernah membuat foto prosiding Jonathan dulu. Hasil jepretannya bagus dan natural. Mereka mampir ke sebuah rumah makan berupa saung telaga. Kimi sangat menyukai suasana-suasana alam seperti itu, dengan menu yang sederhana pula. Kenapa tidak ke restoran Itali atau Jepang Bi? Tanya Zain. Kita harus cinta produk dalam negeri Hani, kalau semua lebih suka ke nuansa barat Jepang, Korea. Lalu siapa yang meramaikan produk dalam negeri? Anggap saja kita membantu perekonomian masyarakat kita. Lihat saja menu-menunya JG tidak kalah enak, jawab Kimi. Siap Nyonya, apapun yang Nyonya inginkan suami ikut, sambil mengacak rambut Kimi. Mereka memilih tempat di tepi telaga yang hijau dan sejuk. Bi,
Kita harus menyingkirkan kakakmu itu sebelum acara pernikahan kita. Aku takut wanita gila itu akan mengacaukan acara sakral kita, ucap Zain. Iya sih, bagaimana caranya? Kalau kita menggunakan kekerasan fisik, dia juga kakakku. Bagaimana perasaan mami dan papi kalau kita menyakitinya? Jawab Kimi. Tidak menggunakan kekerasan, tapi kita kirim dia kemana gitu, pulau atau dikurung di villa yang agak jauh, supaya tidak bisa keluar sebelum acara usai, kata Zain. Boleh juga, aku sudah gedek melihat tingkahnya yang seperti anak kecil itu. Apa ini karena dia terlalu dimanja ya, heran Kimi. Bisa saja Bi, tapi kakakmu ini sudah keterlaluan. Sepertinya dia ingin menjadi satu-satunya putri dari keluarga Pratama, jadi dengan segala cara dia ingin menyingkirkanmu, ucap Zain. Bisa saja, dulu waktu Kim tinggal di Amerika dia fine-fine saja, tapi ini terjadi setelah kakek meninggal dan Kim memutuskan untuk kembali ke tanah air. Dia mulai berulah, tapi Kimi tidak akan tinggal diam Hani, dia perlu diberi pelajaran supaya sadar, kata Kimi. Aku akan selalu mendukung apapun keputusanmu, apalagi untuk masa depan kita Bi. Aku tidak mau rumah tangga kita muncul pelakor, bisa-bisa dibabat abis si Upin, lata Zain asal. Siapa itu Upin? Apa hubungannya Upin dan masa depan kita? Heran Kimi. Upin itu pusakaku yang selalu bersembunyi, tapi setelah mengenalmu dia selalu meronta ingin keluar, bisik Zain. Ih mulai deh modusnya, mencubit lengan Zain. Hehehe, Zain malah terkekeh geli. Zain segera mengurus surat-surat untuk pernikahan mereka, sementara Alex mengurus persiapan keberangkatan Zain dan Kimi. Hari Jumat Zain memulai eksekusi rencananya menyingkirkan Angel untuk sementara. Zain menelpon Angel. Halo Angel, ini Zain. Hai Zain, ada apa? Jawab Angel manja. Aku ingin bertemu denganmu. Setelah beberapa hari aku berpikir, sepertinya hubunganku dengan Kimi tidak ada kecocokan. Kami sangat berbeda, dia terlalu barbar dan urakan. Aku takut nanti dia akan membuatku malu. Maukah kamu kabur denganku? Sepertinya kamu lebih cocok menjadi Nyonya Zain. Benarkah? Lalu kita harus bagaimana Zain? Kita akan ke Singapura dan menikah di sana bagaimana sayang? Tanya Zain. Dibuat semesra mungkin. Bersambung.